Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita kesempatan mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah fikih muamalah. Nah, selawat dan salam mari sama-sama kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas materi pertama kita dalam mata kuliah fikih muamalah, yaitu pengantar fikih muamalah. Jadi di sini nanti kita akan membahas beberapa poin penting seperti pengertian fikih muamalah, prinsip fikih muamalah, akhlak dalam bermuamalah, kedudukan fikih muamalah, ruang lingkup, dan juga manfaat dari fikih muamalah. Oke, langsung saja kita bahas poin pertama, yaitu pengertian fikih muamalah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, fikih muamalah ini terdiri dari dua kata, yaitu dari kata fikih dan juga dari kata al-muamalah. Nah, secara bahasa, fikih itu merupakan ataupun al-fiqhu merupakan al-fahmu, paham, mengerti. Nah, itu arti dari al-fahmu. Kemudian kata al-muamalah ini merupakan ta'amulu baina isnain, interaksi antara dua orang. Jadi kalau ada interaksi antara dua orang ataupun lebih, maka itu sudah bisa kita katakan dia sudah sedang melakukan muamalah. Nah, secara istilah, fikih muamalah ini memiliki dua aspek makna. Pengertian secara umum dan juga pengertian secara khusus. Nah, pengertian secara umum fikih muamalah itu merupakan fa'innaha tusta'malu fima yuqabilul ibadat wal muamalatu tabahasu fi huquqil khalqi wal ibadatu tabahasu fi huquqir rabbi jalla wa'ala. Nah, artinya fikih muamalah itu digunakan untuk segala sesuatu selain ibadah. Maka muamalah itu membahas tentang hak-hak bersama makhluk ataupun sesama manusia. Sedangkan ibadah itu membahas tentang hak-hak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika hablum minan nas ini merupakan muamalah, hablum minallah merupakan ibadah. Nah, seperti itu. Sedangkan pengertian fikih muamalah secara khusus adalah al-ahkamu syar'iyyah al-muta'alliqah bi umurid dunya kal bai'i wa syar'i wal ijarati wa rahni wa ghairi zalik. Jadi fikih muamalah secara khusus itu merupakan hukum-hukum yang mengatur urusan keduniaan seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Ya, dan seterusnya. Jadi, fikih muamalah secara khusus ini membahas tentang harta kebendaan ataupun harta kepemilikan. Ya. Sekarang kita lihat dalam beberapa literatur ada pembahasan tentang pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Sekarang kita lihat nih. Pengertian muamalah dalam arti luas dan arti sempit itu apakah sama dengan pengertian fikih muamalah secara umum dan secara khusus tadi? Nah, muamalah dalam arti sempit itu merupakan suatu aturan hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan dunia dalam pergaulan sosial. Sama ya, ini pengertian fikih muamalah, pengertian muamalah secara umum tadi. Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Dan ini sama dengan pengertian muamalah secara khusus tadi, yaitu hukum-hukum yang mengatur urusan keduniaan seperti harta kebendaan, jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Nah, perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dan juga pengertian muamalah dalam arti luas itu terletak pada cakupannya. Sedangkan persamaannya
antara pengertian muamalah dalam arti sempit dan juga dalam arti luas, yaitu sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan pemutaran harta. Jadi kita lihat sekarang apa saja pembahasannya secara perbedaan. Nah, pengertian ya ini sama ya, pengertian muamalah dalam arti sempit dalam arti luas itu terletak dalam cakupannya, yaitu kita lihat nih, pengertian muamalah dalam arti luas itu mencakup pembahasan nakahat, warisan, politik, pidana dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit itu mencakup hanya tentang ekonomi ataupun iktisad. Jadi lebih khusus kepada tata cara perekonomiannya gitu. Jadi kesimpulannya adalah fikih muamalah itu merupakan ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil tafsili mengenai akad-akad yang membolehkan manusia untuk saling menukar manfaat. Nah, itu dia. Maaf ya. Itu dia kesimpulannya. Oke, pembahasan poin yang kedua yaitu tentang prinsip dari fikih muamalah. Jadi adik-adik sekalian, ada 4 prinsip dari fikih muamalah. Yang pertama, hukum dasar dalam bermuamalah itu adalah boleh. Ya, sesuai dengan kaidahnya al-aslu fil asya'i fil muamalah al-ibahah illa ma dalat dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya, pada segala sesuatu pada persoalan muamalah itu hukumnya mubah, hukumnya boleh kecuali jika ada dalil yang menunjukkannya. Nah, ini kebalikan dari hukum dasar beribadah, karena dasar dari ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Nah, prinsip yang kedua, tidak ada unsur paksaan ataupun dilakukan dengan cara suka relaan torodi minkum. Ya, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa ayat 29. Jadi jelas ya, dalam ayat ini mengatakan bahwa kita tidak boleh saling memakan harta dengan cara yang batil kecuali dengan cara suka sama suka, sukarela atau rodimingkum. Jadi tidak boleh ada unsur paksaan. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menjual barangnya kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Dan pembahasan lainnya. Nah, prinsip yang ketiga, ketika kita bermuamalah itu harus mendatangkan manfaat dan juga harus menjauhi mudarat. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada'a la darara wala dirara. Dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tidak boleh berbuat kemudaratan dan tidak boleh membalas kemudaratan. Hadis riwayat Ibnu Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam bermuamalat itu harus mendatangkan manfaat. Mana yang lebih besar manfaatnya, maka itu yang lebih didahulukan. Jangan sekalipun kita melakukan transaksi yang dapat memudarakan kita ataupun orang banyak gitu. Nah, prinsip yang keempat yaitu menegakkan keadilan dan menjauhi kezaliman. Ya, sebagaimana dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan ataupun meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan juga tidak dianiaya. Nah, berdasarkan ayat ini jelas bahwa kita harus senantiasa mengedepankan keadilan. Ya, mengedepankan keadilan, tidak boleh makan riba, kemudian tidak boleh menganiaya, dan juga kita tidak akan dianiaya. Gitu. Oke. Poin yang ketiga, pembahasan tentang kedudukan fikih muamalah. Nah, adik-adik sekalian,
Dalam Islam itu ada 3 pokok pembahasan besar. Ada tiga kategori. Yang pertama ada akidah, kemudian yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Nah, akidah itu adalah ilmunya tauhid. Jadi pembahasan tentang ketauhidan masuk ke dalam pembahasan akidah. Sedangkan syariah itu adalah ilmu fikih. Dan akhlak itu adalah ilmu adab ataupun ilmunya adab. Nah, muamalah ini merupakan bagian dari syariah. Kita lihat ya sekarang. Syariah itu ada 2. Perhatikan skemanya. Syariah itu ada 2. Ada ibadah dan juga ada muamalah. Ya, jadi dalam syariah ada 2 ya. Ingat, asal dari ibadah itu haram kecuali ada dalil yang membolehkan. Asal dari muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maaf, iyalah. Nah, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi, ibadah ini merupakan hablum minallah. Muamalah ini lebih kepada hablum minan nas. Oke. Muamalah secara arti sempit tadi ataupun secara khusus ada pembahasan. Ini ada warna hijaunya ya. Berarti ini pembahasan muamalah secara khusus. Jadi di sini kita nanti akan membahas tentang jual beli, tentang rahan, tentang sewa menyewa, tentang harta kepemilikan, mudharabah, musyarakah. Ini pembahasan dalam muamalah secara khusus. Sedangkan pembahasan muamalah secara umum itu kan terbagi ke dalam 4 tadi. Ada muamalah, ada munakahat, ada jinayah, ada perpolitikan. Ya, ini sama ya dengan pengertian-pengertian sudah kita kemukakan di awal. Jadi teman-teman, fikih muamalah ini mempunyai kedudukan yang sangat penting sekali dalam Islam. Harus kita bahas supaya kita tahu bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana kita bertransaksi sama manusia. Mohon maaf ya. Oke. Pembahasan selanjutnya korelasi fikih muamalah dengan akhlak. Nah, ketika kita berinteraksi dengan manusia, maka tidak terlepas dari nilai-nilai akhlak. Karena akhlak itu sebagai penghias interaksi antara manusia dengan manusia. Maka muamalah yang baik adalah muamalah yang mempunyai akhlak. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara beliau berkehidupan, bagaimana beliau bersaudara, bagaimana beliau melakukan perniagaan, bagaimana beliau melakukan negosiasi dengan kaum kafir, kaum muslim, dan lain sebagainya. Semua ada akhlaknya. Nah, jadi apa saja sih akhlak dalam bermuamalah? Nah, kita bahas sekarang. Ada 7 akhlak. Maaf ya. Ya, ada 7 akhlak dalam bermuamalah. Ya, pastinya yang pertama adalah kita harus bersikap jujur. Jadi dalam bermuamalah itu kita harus mengedepankan sikap jujur. Sebagaimana hadis Rasulullah an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tajirul aminu suduqul muslimu ma'a syuhada." Ma'a syuhada yaumal qiyamah. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi, apapun yang kita lakukan, maka kita harus bersikap jujur. Apalagi dalam jual beli. Nah, akhlak yang kedua bersikap terbuka dan toleransi. Jadi bagaimana sih pembahasan dengan sikap terbuka ini? Ya. Jadi dulu Rasulullah ketika berniaga, beliau selalu menjelaskan kondisi barang beliau. Nah, itu masuk salah satu beliau mempunyai sikap keterbukaan. Iya. Beliau mengatakan bahwa barang yang bagus, barangnya cacat, susah cacat, semua dijelaskan kepada pembeli.
Begitu juga dengan kita, apapun kondisi barang kita, apapun yang ada di lapangan ketika nanti kita melakukan kerjasama, maka kita harus mengedepankan itu. Dan juga harus mempunyai toleransi. Ketika kita melakukan kerjasama dengan non-muslim, dengan orang yang tidak tidak kepercayaan, maka kita harus mengedepankan ini. Jadi dalam hadis Rasulullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau juga pernah bersabda, rahimallahu rajulan samahan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada. Jadi semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan juga ketika menagih utangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi unsur keterbukaan ini merupakan sesuatu yang bisa mempermudah pembeli. Kemudian akhlak yang ketiga yaitu tidak menipu dan juga tidak berlaku curang. Jadi dalam hadis Rasulullah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara ala subarati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalas asabi'ahu balalan wa qala ma hadza ya sahiba ta'ami wa qala asabathu sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa ta'ami kai yarahu an-nasu man ghasya falaysa minni. Nih lihat nih percakapan Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau bertanya kepada penjual, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Jadi sang pemilik makanan menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Jadi Rasulullah bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkan di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka dia bukan dari golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Jadi apapun kondisi barang kita tidak boleh menipu orang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh penjual ini merupakan salah satu tindak kecurangan ataupun menipu orang lain dengan tidak memisahkan barang yang yang sudah basah tadi, gandum yang sudah basah tadi dengan yang masih kering. Ini jelas merupakan perbuatan menipu. Dan kita juga sering dengar ya bahwa di Rasulullah al-kizbu la umati, pendusta itu bukan umatku. Nah, akhlak yang keempat tidak boleh mengurangi takaran. Ya, tidak boleh mengurangi takaran. Ya, ini sebagaimana sudah ada penjelasannya dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dicukupkan, dan apabila mereka menakar ataupun menimbang mereka mengurangi. Sering ya kita dapati di lapangan bahwa ada orang yang sering mengurangi takaran ataupun sering mengurangi timbangan, dan itu perbuatan dosa besar. Nah, akhlak yang kelima, tidak boleh menimbun barang. Jadi jelas ya tidak boleh ada ihtikar dalam jual beli, dalam transaksi, dalam ekonomi. Karena apa? Karena menimbun barang itu dapat memperhambat, dapat menghentikan sirkulasi dari perekonomian. Jadi ihtikar itu sangat dilarang. Itu tidak mempunyai akhlak. Timbun barang kemudian dijual pada masa barang itu langka, itu sangat haram. Jadi dalam hadis Rasulullah pun ada penjelasannya dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahtakiru illa khatiun. Tidak boleh menimbun barang, jika tidak maka itu termasuk adalah orang-orang yang berbuat dosa. Hadis riwayat Muslim. Jadi ihtikar ini artinya menimbun barang ya teman-teman ya. Tidak boleh hukumnya, haram. Nah, yang keenam, menjauhi riba. Ini sudah paham saya yakin.
karena sering kita ulang-ulang bahwa riba itu dapat menghancurkan kita dan keluarga kita beserta keturunan-keturunan kita. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 276 sudah ada juga penjelasannya. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lainnya. Pembahasan tentang riba ini banyak sekali. Salah satunya kita angkat dari Al-Baqarah ayat 276. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyempurnakan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jadi solusi terhadap larangan riba ini adalah sedekah. Jika riba itu dapat mengurangi harta kita, dapat menghancurkan kita, maka sedekah itu walaupun pada kenyataannya mengurangi bukan hakiki sih. Ketika kita lihat ada pengurangan harta, namun pada arti yang sebenarnya itu dapat menambah harta kekayaan kita dengan bersedekah. Dan solusi terhadap riba adalah sedekah. Nah, akhlak yang ke-7 adalah tidak boleh bersumpah bohong. Ini sering kita dapati di pasar-pasar yang jahiliyah lah bisa kita bilang, walaupun sampai sekarang itu masih ada. Lakukan sumpah bohong, mengatakan bahwa aku bersumpah demi Tuhan bahwa barang yang aku jual ini adalah original, padahal tidak. Itu sudah ada sumpah bohong, sudah melakukan dosa besar, sudah tidak ada adabnya lagi. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Bilu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil khalifil kazib. Ya, ada 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, serta tidak juga dia akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Lalu para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah menjawab, orang-orang yang menyebut-nyebut pemberiannya, pria yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, dan yang melariskan barangnya dengan cara berbohong, bersumpah bohong. Jadi orang-orang ini tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, gitu. Paham ya? Nah, apa saja sih yang kita bahas nanti dalam fikih muamalah ini? Nah, ruang lingkup dari fikih muamalah ini terbagi ke dalam 2, yaitu madiyah dan adabiyah. Jadi yang kita bahas dalam madiyah ini adalah jual beli, syirkah, arahan, wakaf, sewa menyewa, mudharabah, muzara'ah, musaqah, utang piutang, masalah riba, masalah nanti beberapa kasus kontemporer, dan juga ruang lingkup yang kedua adabiyah, tentang ijab kabul, saling meridhai, ada kejujuran. Ini lebih kepada akhlak. Ada kalanya segala sesuatu itu masih perlu ijab kabul, ada kalanya sudah tidak perlu lagi adanya ijab kabul, ataupun ada ijab kabul secara makna, gitu. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari fikih muamalah ini? Ini dia adik-adik sekalian. Ada 3 manfaat mempelajari fikih muamalah. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan menggunakan pemahaman yang mendalam. Jadi setelah kita memahami ini fikih muamalah, kita sudah tahu itu bagaimana yang diperintahkan oleh Allah, bagaimana yang dilarang oleh Allah. Ya, contohnya saja seperti akhalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dengan kita belajar ini, kita sudah tahu hukumnya, sudah punya pemahaman yang mendalam. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua itu untuk mengetahui pendapat para ulama terdahulu dan menentukan pendapat yang paling unggul. Jadi ingat ya adik-adik, sumber dari fikih muamalah itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi sumbernya tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi apapun yang belum dapat, kita bisa lihat pendapat ulama terdahulu membahas bagaimana. Ataupun ada sekarang pembahasan fikih kontemporer yang belum dibahas, nanti bisa kita kiaskan dengan pendapat-pendapat yang terdahulu. Begitu juga nanti manfaat selanjutnya
bisa membuat inovasi berijtihad dalam membuat ataupun menganalisa akad-akad berdasarkan prinsip syariah. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, fikih-fikih muamalah kontemporer, kasus-kasus kontemporer seperti adanya jual beli di sosial media, jual beli online, jual beli followers dan lain sebagainya, itu kan belum ada ya pembahasannya dalam Al-Qur'an, dan juga belum ada pembahasannya secara secara tersurat. Belum ada pembahasannya oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi kita bisa melihat bagaimana hukum dasarnya, kemudian kita analisis. Ini kan tugas kita sebagai mahasiswa, menganalisis adanya kasus-kasus baru gitu, adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, fikih muamalah ini merupakan ilmu tentang hukum berbagai cara kegiatan ataupun transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam. Ini pembahasannya nanti banyak adik-adik, banyak kita bahas tentang fikih muamalah kontemporer tentunya. Ya, bagaimana transaksi di perbankan ataupun di lembaga keuangan, kemudian tentang e-commerce dan lain sebagainya. Karena berdasarkan ruang lingkup tadi pun walaupun itu sangat luas ya, pembahasan fikih muamalah ini nanti lebih kepada iktisadiyah, lebih kepada ekonomi. Jadi manfaat ini jadi fikih muamalah ini merupakan sesuatu ilmu yang sangat fleksibel sekali, dan juga menyesuaikan zaman. Contohnya seperti jual beli di minimarket ataupun di supermarket. Dulu ketika kita melakukan jual beli harus ada ijab kabul. Saya jual barang ini, saya terima, harus ada kata-kata itu. Nah, sekarang jual beli yang ada di supermarket itu bahkan tidak ada orang sama sekali, tidak ada orang yang melakukan ijab kabul ini. Nah, apakah ini boleh? Ya, jawabannya tentu boleh ya, karena di situ nanti sudah ada harga barang. Kemudian kita lihat dan kita setujui, kita beli, kita bayar, dan itu secara tidak langsungnya sudah ada terjadi serah terima juga, bukan? Nah, dan itu dibolehkan. Bahkan kalau di luar negeri sudah tidak ada lagi kasir. Kita ambil barang, kemudian bayar, perlihatkan kartu ke alat transaksinya, udah selesai, kita mendapatkan barang tersebut. Dan itu juga dibolehkan, nanti akan kita bahas ya. Oke, adik-adik sekalian, pembahasan kita mengenai pengantar fikih muamalah cukup sampai di sini. Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya di grup, akan kita bahas bersama, kita diskusikan bersama apapun yang ingin ditanyakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Disimak baik-baik ya. Kita tutup perkuliahan kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.